Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haryadi. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Langsung aja masuk ke materi. Yang pertama kita masuk ke arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer saya ambil dari 3 referensi. Yang pertama dari keywords.com, yang kedua adalah www.jojonomics.com, dan yang terakhir ada www.seputarpengetahuan.co.id. Menurut keyword.com, pengertian arsitektur komputer adalah suatu komputer, suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Dari Jojonomics, arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Yang ketiga dari seputar pengetahuan, yaitu arsitektur komputer, yaitu suatu ilmu dan seni tentang tata cara interkoneksi di antara berbagai jenis komponen perangkat keras atau hardware supaya dapat melahirkan suatu komputer melengkapi keperluan fungsional, kinerja, dan juga target keuangan. Selanjutnya, pengertian organisasi komputer. Saya ambil dari 3 referensi juga. Yang pertama dari mediainformationonline.com, yang kedua dari Eka Triana Putri, blogspot.com, dan dari site.google.com. Yang pertama dari Media Information Online, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, dari Eka Triana Putri ini ada banyak para ahli yang dicantumkan dalam blogspotnya ini. Nah, salah satunya saya ambil dari salah satu ahlinya yakni Stephen Peropins, mengemukakan bahwa organisasi ialah kesatuan aspek sosial yang terkoordinasi secara sadar dengan satu batasan yang cukup relatif dan bisa diidentifikasi, yang bekerja secara relatif dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kelompok atau tujuan bersama. Yang terakhir dari site.com, site google.com, organisasi mengacu pada unit operasional dan interkoneksinya yang mewujudkan spesifikasi arsitektural. Sebagai contohnya, atribut arsitektural meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan tipe data, mekanisme I/O, dan teknik pengalamatan memori. Selanjutnya, perbedaan utama arsitektur dan organisasi komputer. Saya ambil dari dediuntouch.wordpress.com. Nah, perbedaan yang pertama dari organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Yang kedua, arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seseorang atau seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Selanjutnya, perbedaan dari www.geek4guess.org. Perbedaan yang pertama dari arsitektur komputer adalah deskripsi fungsional dari persyaratan dan implementasi desain untuk berbagai bagian komputer yang berkaitan dengan perilaku fungsional sistem komputer. Arsitektur komputer itu datang sebelum organisasi komputer saat merancang komputer.
Yang kedua, organisasi komputer muncul setelah keputusan arsitektur komputer terlebih dahulu. Organisasi komputer adalah bagaimana atribut operasional dihubungkan bersama dan berkontribusi untuk mewujudkan spesifikasi arsitektural. Organisasi komputer berhubungan dengan hubungan struktural. Nah, perbedaan saya ambil dari www.geeks4geeks.org. Bisa kita lihat ada 8 perbedaan di sini, dan salah satunya arsitektur menggambarkan apa yang dilakukan komputer, kalau organisasi itu menjelaskan bagaimana melakukannya. Oke, selanjutnya langsung saja ke struktur utama komputer. Yang pertama, di sistem interconnection, yang fungsinya merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O input or output. Selanjutnya, I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. CPU, singkatan dari Central Processing Unit, yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan. Selanjutnya ada storage atau memori utama yang fungsinya adalah penyimpanan data. Oke, kita lanjut ke CPU. Dalam CPU ini ada 4 di dalamnya. Yang pertama control unit yang fungsinya untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua arithmetic and logic unit atau ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Selanjutnya ada register, berfungsi untuk penyimpanan internal bagi CPU. CPU interconnection berfungsi sebagai menghubungkan seluruh bagian CPU. Selanjutnya di materi bus system. Pengertian bus sendiri adalah satu lintasan komunikasi yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat. Ciri utama suatu bus adalah bahwa bus merupakan suatu medium transmisi bersama berbagai perangkat yang terhubung ke bus, dan suatu sinyal yang dipancarkan oleh tiap perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung ke bus. Jika 2 perangkat melakukan transmisi sepanjang periode waktu yang sama, sinyalnya akan tumpah tindih dan menjadi rusak. Dengan demikian, hanya satu perangkat yang akan berhasil melakukan transmisi pada saat tertentu. Jadi, bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ke sistem bus. Pengertian sistem bus adalah penghubung bagi seluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Yang komponen komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat I/O. Selanjutnya, address bus. Saluran alamat digunakan atau address bus digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input output. Biasanya, bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Selanjutnya, address bus ini digunakan untuk mengirim alamat port pada memori yang akan diakses CPU. Selanjutnya, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Selanjutnya, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Selanjutnya ada databus. Pengertian databus adalah subsistem komputer yang memungkinkan untuk mentransfer data dari satu komponen ke komponen lainnya pada motherboard atau papan sistem atau di antara kedua komputer. Ini dapat mencakup transfer data dan dari
memori atau dari unit memproses pusat atau CPU-nya ke komponen lainnya. Masing-masing dirancang untuk menangani begitu banyak bit data pada satu waktu. Selanjutnya di pengertian bus control. Bus control adalah bagian dari bus system yang digunakan oleh CPU untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam komputer, yang fungsinya untuk mengidentifikasi alamat bus. Kontrol bus terdiri atas 4-10 jalur paralel. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan ini. Untuk membaca materi lebih lengkapnya, boleh dibaca di deskripsinya. Saya nanti masukkan link Google Drive-nya atau filenya biar bisa dibaca-baca dan semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.